Makan siang di depan resto, pengunjung padat di sebelah toko. Izinkan saya membuka pidato secara singkat, gak neko-neko. Perkenalkan, saya Rita Sampada, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, jurusan Dharma Duta, program studi Ilmu Komunikasi Buddha. Di sini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan dalam kemerdekaan di dalam agama Buddha. Nah, sebelum saya memasuki pidato inti pada hari ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun terlebih dahulu. Temannya Krilin bernama Popo, ingin berperang melawan Bruto. Buat hadirin yang merasa kepo, mari dengarkan saya berpidato. Nah, sekarang sudah 78 tahun negara ini merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di Gedung Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, negara ini mengumumkan kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia, maka setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingati dengan upacara pengibaran bendera merah putih yang dilakukan di berbagai daerah dan juga kota yang ada, dengan diselingi beberapa lomba-lomba kecil yang mengandung nilai-nilai gotong royong, karena seperti pepatah mengatakan bahwa satu lidi tidak akan kuat, maka jika lidi-lidi lain disatukan maka akan menjadi kuat. Nah, seperti inilah yang ingin ditanamkan oleh para pahlawan kepada kita sebagai generasi penerus, agar kita di masa depan mampu menjadi satu dalam kemajemukan berbagai suku, ras, agama, serta sudut pandang dan nada yang berbeda. Para penjajah dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara melawan para penjajah. Sekarang giliran kita sebagai anak bangsa mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan cara mampu membangun negeri menjadi lebih baik lagi, yaitu salah satunya dengan tidak korupsi. Ingatlah, Soekarno Muda pernah berkata bahwa hari ini mudah melawan orang luar, akan tetapi nanti akan ada yang lebih sulit, yaitu melawan bangsa sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa mampu memiliki sikap gotong royong dan peduli terhadap lingkungan sekitar, karena dengan kita memiliki sikap seperti itu dapat dikatakan bahwa kita telah berjuang dan mampu menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Dalam hal ini, Indonesia mengalami berbagai banyak rintangan serta hambatan dalam masa penjajahannya yang berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, tepat pada saat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi dengan Muhammad Hatta mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikian pula dalam ajaran Buddha, tujuan akhir yang kita inginkan adalah mencapai nibbana. Walaupun proses dalam mencapai nibbana tersebut tidaklah mudah, akan selalu ada rintangan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Namun, rintangan tersebut selalu muncul bersamaan dengan sebuah misi yang harus kita hadapi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dalam agama Buddha, proses jalan menuju pembebasan disebut dengan magga. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu adalah dengan cara memahami atau mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang telah dijelaskan di dalam Sutta Pitaka. Nah, jalan mulia berunsur 8 tersebut diantaranya yang pertama yaitu ada pandangan benar. Pandangan benar ini tuh merupakan suatu pengetahuan yang menyertai hukum karma, 4 kebenaran mulia, tilakana, serta paticca samuppada. Kemudian yang kedua yaitu ada pikiran benar. Pikiran benar ini tuh merupakan suatu pemikiran yang bebas dari keinginan duniawi, kebencian, serta kekejaman. Seperti halnya yaitu pikiran yang bebas dari korupsi, terus kemudian memiliki pemikiran tentang bagaimana cara membangun negara yang makmur serta murni. Kemudian yang ketiga yaitu ada ucapan benar. Ucapan benar ini tuh lebih seperti kepada menghindari kebohongan, dusta, ucapan kasar, serta ucapan yang tidak berguna, seperti memanipulasi data yang merugikan banyak orang. Kemudian yang keempat yaitu ada perbuatan benar. Perbuatan benar itu lebih kepada kita mampu menjauhkan diri dari membunuh, mencuri, makan, serta minum yang dapat melemahkan kesadaran, kemudian amoralitas dan kebohongan. Nah, ini tuh lebih kepada contohnya seperti kita beramal dan lebih mementingkan diri orang lain daripada diri kita sendiri, atau bisa juga disebut dengan peduli terhadap semua makhluk hidup. Kemudian yang kelima yaitu ada penghidupan benar. Penghidupan benar ini tuh lebih kepada kita mampu mencari makan dengan tidak membunuh, menjual senjata, kemudian menjual racun, minuman, atau bahkan makanan yang membuat kesadaran seseorang itu menjadi lemah. Kemudian yang keenam yaitu ada usaha benar. Usaha benar ini tuh lebih kepada tindakan yang berusaha mencegah timbulnya kejahatan baru, seperti kejahatan yang telah dilakukan pada masa penjajahan, yaitu seperti gerakan G30 SPKI, kemudian propaganda yang menyebabkan terjadinya banyak pembunuhan makhluk hidup. Kemudian yang ketujuh yaitu ada
Perhatian benar. Perhatian benar ini tuh merupakan suatu tindakan perhatian penuh terhadap tubuh, perhatian penuh terhadap pikiran, mental atau batin. Contohnya itu seperti melakukan senam seminggu sekali atau melakukan kegiatan gotong royong sehingga membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Kemudian yang terakhir yaitu konsentrasi benar. Konsentrasi benar itu lebih kepada pemusatan pikiran kepada objek yang tepat sehingga pikiran tersebut menjadi memiliki kondisi yang lebih tinggi dan lebih dalam terhadap suatu pemikiran tertentu. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mencapai 3 hal, yaitu yang pertama, kemurnian sila sebagai hasil dari praktik sila dan pelenyapan kekotoran batin. Kemudian yang kedua yaitu ada kemurnian pikiran sebagai hasil dari latihan samadhi dan menyingkirkan rintangan-rintangan mental. Dan yang terakhir yaitu ada kemurnian pandangan sebagai hasil dari latihan kebijaksanaan dan penghapusan prasangka-prasangka yang tidak bermanfaat. Jadi jalan mulia berunsur 8 ini merupakan bagian keempat dari 4 kebenaran mulia, yaitu Dukkha Nirodha Gamini Patipada Magga, yang mana Buddha di sini hanyalah sebuah panduan menuju jalan suatu nibbana, karena semuanya itu akan tergantung pada pribadi masing-masing, di mana bagaimana cara kita bekerja dan bagaimana cara kita menjalaninya. Jadi dengan demikian kita sebagai penerus bangsa tidaklah hanya perlu memiliki prestasi yang membanggakan Indonesia atau membuat penemuan serta karya yang keren, tetapi kita juga sebagai penerus bangsa harus bisa memiliki sikap layaknya seorang pejuang yang berkarakter Indonesia, seperti halnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta para pahlawan lainnya yang menjadi teladan dalam mencapai tujuan mereka membuat Indonesia merdeka. Hal seperti inilah yang harusnya kita ikuti dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Buddha, jika kita memiliki semangat, tekad, serta keyakinan dalam kehidupan ini, khususnya dalam Buddha Dhamma, dan kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita selangkah lebih maju dalam mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu mencapai nibbana. Sekian pidato saya hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan sedikit pantun terlebih dahulu, karena masa iya sih dibuka pakai pantun, ditutupnya nggak pakai pantun. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian, terima kasih pidato dari saya. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. See you. Girl about a 10, I should fuck her in a